Perkenalkan, nama saya Pariska. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mata kuliah berbicara retorik. Hiduplah seorang janda bernama Mande Subayah yang tinggal bersama anak laki-lakinya, Malin Kundang. Zaman dahulu kala ada sebuah cerita di sebuah perkampungan di pantai air manis di Padang, Sumatera Barat. Ada seorang janda bernama Mande Rubayah yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubayah sangat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Ketika Mande Rubayah sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak tunggalnya. Suatu hari, Malin jatuh sakit keras hingga nyawanya melayang. Namun akhirnya ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakit, ia semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Saat dewasa, Malin memohon untuk merantau agar dapat mengubah nasibnya dan ibunya. Saat Malin sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke kota. Karena saat itu sedang ada kapal besar berapa di pantai air manis. "Jangan, Malin Kundang. Ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini, temani ibu," ucap ibunya yang sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. "Ibu, tenanglah. Tidak akan terjadi apa-apa denganku," ujar Malin sambil menggenggam tangan ibunya. "Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu siap sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkan aku," pintu Malin memohon. Mande Rubayah mengakhirnya Malin untuk merantau. Ia memberikan bekal nasi untuk Malin. "Baiklah, Ibu izinkan. Cepatlah kembali. Ibu akan selalu menunggumu, nak," kata ibunya sambil menangis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubayah mengizinkan Malin untuk pergi. Kemudian Malin dibekali dengan nasi sebungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. "Untuk bekalmu dalam perjalanan," katanya menyerahkannya pada Malin. Setelah itu Malin Kundang berangkat ke tanah rantau, meninggalkan ibunya sendirian. Mande Rubayah yang selalu mendoakan agar Malin selamat dan cepat kembali. Hari demi hari terus berlalu, hari yang terasa lambat bagi Mande Rubayah. Setiap pagi dan sore Mande Rubayah memandang ke laut. "Sudah sampai mana kamu belayar, nak?" tanya dalam hati sambil memandang laut. Ia selalu mendoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, ketika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menyayangi kabar tentang anaknya. "Apakah kalian melihat anakku, Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang?" tanyanya. Namun setiap ia bertanya pada awak kapal atau nahkoda, tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Bertahun-tahun tak ada kabar. Mande Rubayah mendapat kabar Malin telah bangsawan. Bertahun-tahun Mande Rubayah bertanya terus, namun tak pernah ada jawaban hingga tubuhnya semakin tua. Dan kini jalannya mulai berbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Mande Rubayah mendapat kabar dari nahkoda yang terlebih dahulu membawa Malin. Nahkoda itu memberi kabar bahagia pada Mande Rubayah. "Mande, tahukah kau anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya," ucapnya saat itu. "Malin, cepatlah pulang kemari, nak. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang?" rintihnya pilu setiap malam. Ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja, tak berapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai.
Penduduk desa menyambut kapal yang datang. Terlihat bahwa anak muda yang berdiri di anjungan. Penduduk desa mulai berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Mande Rubaiyah sangat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampiri kembali. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin dari nahkoda itu, Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilau, terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Mande Rubaiyah yang menghampiri dan menerapkan Malin karena kehilangan anaknya lagi. Mande Rubaiyah juga ikut berdesakan kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelakinya muda dan berada di kapal itu. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anak Malin Kundang. Belum sempat para 10 kampung menyambut, Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung goyangkan erat Malin karena kehilangan anaknya lagi. "Malin, anakku, kau benar anakku kan?" katakan menahan isak tangis karena gembira. Mengapa begitu kau tidak memberi kabar?" Malin terkejut karena dipeluk oleh ibunya dan istrinya pun juga merendahkan Mande Rubaiyah. Malin terkejut karena dipeluk perempuan tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Ia yakin bahwa perempuan itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berpikir untuk berbicara, istrinya yang cantik itu berludah dan berkata, "Perempuan jelek inikah ibumu? Mengapa dahulu kau membohongi padaku? Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang derajat denganku?" ucapnya sinis. Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong hingga terguling ke pasir. "Perempuan gila, aku bukan anakmu," ucapnya kasar. Malin tidak mengakui ibunya dan menendang Mande Rubaiyah hingga terkapar di pasir sambil menangis. Mande Rubaiyah tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, "Malin, Malin, anakku, aku ini ibumu, nak. Mengapa kau jadi seperti ini, nak?" Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya. Ia malu kepada istrinya melihat perempuan itu bersujud saat mengamati kakinya. Malin menendangnya sambil berkata, "Hai perempuan gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor." Perempuan tua itu berkapar di pasir, menangis dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Mande Rubaiyah pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah sepi. Mande Rubaiyah berdoa dengan hati yang peluh dan kemudian langit berubah menjadi gelap. Dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Ia tak membayang Malin yang dulu disayangi tegak demikian. Hatinya perih dan sakit, lalu diangkat ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. "Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilan-Mu ya Tuhan," ucapnya pilu sambil menangis. Tak lama kemudian cuaca di laut yang cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Datang badai besar yang menghantam kapal Malin Kundang dan tampak sebongkah batu yang tubuhnya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Lalu sembarangan petir yang melenggar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping. Kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah bereda. Di pinggir pantai terlihat berkeping kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Namun sebongkah batu yang menjadi pusat tubuh manusia,
Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon, ikan itu berasal dari sepihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Kisah legenda Malin Kundang ini memiliki pesan yang dapat diambil dari si kecil, yaitu mengatangani kedua orang tua yang susah dan senang, dan jangan melupakan orang tua yang lebih menyayangi dan mendidik dari kecil. Itulah dongeng anak dari Sumatera Barat, kisah Malin Kundang, si anak yang durhaka pada ibunya. Semoga bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih.